Pemirsa, seorang karyawan BUMN di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme dan diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Tersangka diketahui memiliki senjata dan amunisi dan diduga terafiliasi dengan ISIS. Densus 88 Anti Teror Polri bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap satu tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka berinisial DE, berusia 28 tahun dan bekerja sebagai karyawan PT Kereta Api Indonesia. Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, dalam konferensi pers Selasa pagi 15 Agustus 2023 menyebutkan, DE ditangkap karena memiliki puluhan senjata beserta amunisi dan diduga terafiliasi dengan ISIS. DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah itu ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinan WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar, salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014 DE pertama sekali menyatakan baiat kepada Amir ISIS. Dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan, Jenderal. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah di-report dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih privat belakangan ini. Dalam konferensi pers ini diperlihatkan juga kepada awak media barang bukti berupa senjata dan amunisi yang dimiliki tersangka. Tim Liputan, Polri TV. Dan pemirsa, seperti apa proses pengungkapan dari penangkapan satu terduga teroris berinisial DE di Bekasi Utara, Jawa Barat ini? Saat ini saya akan berdialog bersama Kombes Pol Aswin Siregar yang adalah Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat siang, Pak Aswin. Selamat siang, Mbak Lydia. Ya, terkait dengan penangkapan satu terduga teroris di Bekasi Utara. Kronologisnya seperti apa sampai aktivitas DE ini bisa tercium oleh polisi dan akhirnya diamankan? Iya. Terima kasih, Mbak. Ini pertama tentu kita mengapresiasi keberhasilan tim Densus 88 yang sudah bekerja keras untuk melakukan kegiatan pencegahan di awal dengan berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana terorisme berinisial DE. DE ini awalnya tercium atau terdeteksi oleh Densus itu melalui akun media sosialnya, ya, yang mana yang bersangkutan mengunggah pembaharuan baiat terhadap Amir atau pimpinan ISIS. Ya. Jadi ini mungkin sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir terlihat aktivitas ataupun semangat ajakan untuk melakukan amaliyah itu semakin meningkat di dalam akunnya dia. Ya. Meskipun dilakukan dengan penyebaran ataupun undangan ya secara private terhadap beberapa jaringan orang-orang yang dalam akun network akunnya dia itu ya, akhirnya kita menemukan bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang yang punya giroh tinggi untuk dalam waktu dekat ini akan melakukan
aksi seperti itu, sehingga diambil keputusan oleh penyidik dengan alat bukti yang dimiliki untuk menangkap yang bersangkutan. Dan kemudian pada saat yang bersangkutan ditangkap, kita lanjutkan dengan proses penggeledahan. Di situ kita menemukan ya sesuatu yang besar istilahnya ya, yang mengagetkan, di mana kita menemukan belasan senjata api dari mulai yang laras panjang, laras pendek, kemudian ada yang pabrikan, ada juga yang rakitan, ada yang upgrade dari jenis air gun, kemudian di-upgrade menjadi layaknya senjata api, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya kronologisnya ya. Ketika kita mulai mencium aktivitas yang bersangkutan di Facebook atau di sosial media, itu dari situ awalnya baru kita lakukan pendalaman dan profiling, sehingga akhirnya diputuskan dia untuk ditangkap. Nah, dari pihak polisian sejak mencium atau melihat gerak-gerik terduga teroris ini dengan aktivitas propaganda di media sosial, propaganda seperti apa yang ajakan seperti apa yang dia sebarkan di media sosial? Yang pertama itu motivasi untuk jihad ya, dan amaliyah yang sifatnya adalah aksi teror ya. Kemudian melakukan provokasi. Kemudian tadi dia juga mengunggah teks pembaruan bayat itu, mengirimkannya ke anggota-anggotanya atau anggota-anggota dalam tanda kutip ya, target yang terhubung di dalam network sosial medianya dia ya, untuk melakukan pembaruan bayat kepada pimpinan ISIS yang baru. Kemudian dia juga beberapa kali mengunggah tentang uji coba senjata api rakitannya, ya kan? Kemudian mengupdate berita-berita teror global, ya, seperti semacam breaking news atau yang dia kutip dari berita-berita global tentang teror global. Ya. Kemudian dalam aktivitasnya di media sosial, apakah terduga teroris DE ini tersangka DE ini menggunakan nama aslinya, karena kita tahu dia adalah seorang pegawai dari BUMN. Betul. Jadi ada beberapa akun sosial media dia, termasuk akun sosial media yang dia posting di marketplace ya, itu semuanya menggunakan nama yang tidak sama dengan nama aslinya dia. Jadi dia menggunakan istilahnya kita akun palsu lah ya, atau fake account gitu ya. Nah, kemudian seperti apa respon dari simpatisan atau follower di media sosial dengan ajakan jihad ataupun propagandanya? Tadi saya sudah sampaikan, dia ini menyebarkannya private. Jadi menggunakan modus disappearing message atau pesan yang langsung hilang itu ketika sudah diterima atau sudah dibuka oleh si penerima. Jadi dia tidak dalam grup gitu. Baik. Berarti bisa dibilang di saat tersangka ini mengirimkan pesan ataupun ajakan itu benar-benar orang yang juga merespon seperti itu ya, Pak ya? Iya. Dia udah punya data atau informasi orang-orang yang akan dikirim. Saya kira ini mungkin bagian terpenting dari proses penyelidikan awal yang membuat Densus dapat mencium gerak-geriknya. Ya, kemudian saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang tadi Pak Aswin bilang itu dalam jumlah besar, dengan diduga akan melakukan aksi dalam waktu dekat, seperti itu ya Pak ya? Nah, pelaku menggunakan senjata rakitan dan juga ada juga pabrikan. Dan ini juga akan dilakukan untuk aksi yang sudah direncanakan itu ya Pak ya? Nah, saat menggunakan marketplace, dia apa yang dilakukan di dalam marketplace itu? Jual beli biasa. Menyebutnya itu ada dua kategori lah kita bilang ya. Pertama diecast, military replika ya. Ya, replika-replika
replika-replika peralatan-peralatan militer, Militer. ataupun senjata, mobil gitu ya, mobil, alat-alat. Dan yang kedua perlengkapan gear kayak seperti kaos, loreng, backpack, terus holster apa seperti itu Baik. ya. Nah, kemudian Pak Aswin, tersangka DE ini dari penelusuran kepolisian sejak kapan dia bergabung dengan jaringan JAD? Awal mula ini kita masih harus mendalami ya. Namun sampai dengan saat ini yang kita miliki faktanya adalah yang bersangkutan itu sudah mulai mengikuti kegiatan kajian atau kajian kumpul-kumpul lah kita bilang ya, jamaah MIB ya, itu Mujahidin Indonesia Barat itu sejak 2010. 2010. Kemudian pada tahun 2014 ya, yang bersangkutan berbaiat kepada ISIS, berbaiat kepada ISIS. Namun dia tidak dalam kelompok ya, tidak dalam struktur kelompok. Setelah dia mengikuti kajian-kajian itu, lebih banyak dia adalah aktivitasnya perorangan sendiri dia. Sehingga kita juga merasa apa mungkin dia seorang bisa mengumpulkan segitu banyak senjata gitu ya dan sebagainya. Nah, memang waktunya cukup panjang sejak mulai 2010 hingga saat ini, di mana yang bersangkutan dengan paham radikalnya itu beberapa kali melakukan propaganda yang melalui media sosial. Ternyata juga dia melakukan kegiatan sendiri berupa latihan-latihan sendiri. Itu dilakukan sendiri? Kita bilang sendiri dulu ya, sampai kita bisa membuktikan Apakah nanti sendiri atau akan, bersama ya, orang. betul, Ya. ya. Dan itu didokumentasikan dan kemudian akan disebar seperti itu ya Pak ya? Didokumentasikan oleh dia, kemudian dia sebarkan ya, dia mencoba senjata api, apa itu seperti itu. Nah, apakah ada keterangan dari tersangka terkait rencana aksi yang sudah dipikirkan akan dilakukan? Setelah penangkapan kita melakukan interogasi mendalam ya dengan yang bersangkutan. Ya, ini baru di awal, di mana yang bersangkutan menerangkan bahwa dia menargetkan akan menyerang Makobrimob karena dia terinspirasi oleh tayangan televisi ya tentang perlawanan ataupun pemberontakan oleh napi yang ditahan di Mako itu ya. Kemudian dia seandainya itu tidak bisa, kata dia akan mencoba ke markas yang lain gitu ya, ke markas yang lain. Ada beberapa tempat lain yang sudah dalam dalam bayangan dia. Sudah direncanakan. Karena bisa dibilang tersangka ini usianya masih cukup muda ya Pak ya? 28 tahun. 28 tahun. Bagaimana koordinasi dari pihak kepolisian dan juga instansi tempat di mana tersangka bekerja? Seperti apa koordinasinya? Iya, pertama saya kira keterkaitan dengan jaringan adalah yang terpenting gitu ya. Walaupun kita menyadari bahwa yang bersangkutan adalah karyawan atau pegawai di satu instansi, tapi itu tidak ada kaitan langsung, tidak ada kaitan dengan instansinya gitu ya. Sampai dengan saat ini kita fokus dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan latar belakang yang tadi sudah kita ceritakan. Dia bergabung atau dia diterima menjadi karyawan itu sekitar 2016 kalau dari catatan kita. Jadi jauh sebelumnya sebenarnya dia sudah terlibat atau sudah bergabung dengan jamaah-jamaah itu, baru kemudian dia menjadi karyawan di sana gitu. Ya, Pak Aswin, saya ingin kembali ke soal tersangka melakukan kegiatan di marketplace. Modusnya sepertinya seperti apa? Selain memang untuk mencari uang juga kalau dari dia ya, mendapatkan uang dalam rangka ya sebagai usaha untuk membeli peralatan berikutnya gitu ya, upgrade dari senjata yang sudah dia miliki. Jadi kan membutuhkan uang. Oleh karena itu dia menggunakan marketplace itu juga untuk mendapatkan uang. Tetapi kenyataannya itu juga sebagai kamuflase tentang penjualan beberapa alat-alat yang dalam tanda kutip sifatnya mainan disebutkan di situ gitu. Ya. Ini masih kita dalami ya. Kita dalami
siapa saja yang bertransaksi dengan yang bersangkutan, barang apa saja yang dipesan atau dijual atau sebaliknya dia juga memesan dari tempat lain untuk menerima melalui pesanan-pesanan dari marketplace seperti itu. Ya, orang-orang yang dikirimin pesan yang langsung hilang tadi, yang seperti yang Pak Aswin katakan itu, apakah mereka juga sudah diketahui identitasnya dan apakah akan diperiksa juga? Nah, ini bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang menjadi pekerjaan rumah penyidik lah kita bilang ya. Untuk saat ini kita belum bisa ungkapkan berapa banyak. Tapi yang jelas kalau kita lihat sebuah akun yang cukup aktif melakukan propaganda, yang bersangkutan sudah pernah beberapa kali ditutup akunnya oleh platformnya gitu ya, karena dianggap melanggar aturan atau ketentuan. Melanggar aturan atau ketentuan ya, tentang isi materinya, tentang mungkin penjelasan atau konten video dan gambar-gambar yang dikirim dan sebagainya. Sudah beberapa kali tutup. Sehingga yang terakhir ini yang memang pada saat pembaharuan baiat terhadap Amir ISIS baru itu tercium oleh kita dan kita bisa melakukan penangkapan. Nah, Pak Aswin, saat ini apa tindakan hukum atau proses apa yang akan dijalani atau akan dilakukan kepada tersangka? Sebagai tindak lanjut ya, pertama kita akan melakukan investigasi mendalam terhadap tersangka, terhadap barang bukti yang kita miliki, ya baik senjata api, alat komunikasi, juga beberapa transaksi elektronik yang kita sita atau kita dalami lagi dari yang bersangkutan, untuk kemudian akan kita kembangkan. Kita tidak bisa melihat ini sebagai sebuah jual beli saja ini senjata gitu ya. Kita lihat dia punya banyak, dia karena jual beli gitu, bukan, belum tentu seperti itu. Kita akan lakukan pendalaman lagi apa yang sebenarnya direncanakan atau apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dalam hal ini tentu terkaitannya dengan tadi orang-orang, dengan barang-barang, dengan pesan-pesan yang sudah tersebar ke berbagai pihak tersebut. Kita akan coba rangkai lagi puzzle ini, teka-teki ini bagaimana sehingga bisa dudukkan perkaranya. Apakah hanya yang bersangkutan atau ada jaringan lain di belakangnya. Berarti untuk saat ini masih dikatakan sebagai tersangka tunggal dan masih akan dilakukan pengembangan untuk melihat apakah ada orang-orang yang terkait dengan aktivitas dari DE ini. Baik. Terima kasih, Kombes Pol. Saya boleh ini ya, mungkin terakhir dari saya ya. Iya, ini wajib dari kami nih. Siap. Yang pertama bahwa penyebaran konten radikal di media online ini kan marak ya. Jadi saya kira seluruh pihak ya, stakeholder, bahkan sampai di tingkat terkecil keluarga pun harus memperhatikan konten-konten yang diakses ya di rumah kita gitu ya. Di rumah kita, apakah berisi pesan-pesan atau himbauan-himbauan yang terkait dengan aktivitas terorisme, radikalisme ataupun yang bersifat intoleran. Nah, pergerakan pendukung-pendukung ISIS ini tidak semata-mata berbentuk kelompok. Tidak mesti dalam bentuk kita berkumpul di sana, ada kajian atau ada jamaah, enggak. Ternyata ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh perorangan dengan sebegitu masifnya ya. Sendiri tapi dalam kata kita anggap dia sendiri tapi rapi. Aktif dengan barang bukti yang kita temukan, kita kaget-kaget bahwa ini dikerjakan oleh satu orang seperti itu. Sehingga ya saya kira kita harus bersama-sama semua bersatu padu memerangi seluruh aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada terorisme di negara kita. Densus akan terus bekerja sama pasti dengan seluruh pihak ya untuk melakukan pencegahan di tahap-tahap yang dini gitu. Di tahap-tahap yang dini. Kita tidak ingin ada aksi dulu jatuh korban baru kita menangkap atau melakukan tindakan hukum. Kalau bisa kita cegah di depan, kenapa kita tidak melakukannya gitu ya kan. Nah, jadi
lebih baik mencegah daripada mengobati. Lah, gitu. Nah, untuk itu kita juga berterima kasih kepada polisi yang tentunya juga bersinergi dengan masyarakat ya, agar untuk pencegahan masalah terorisme ini bisa dicegah sejak dini. Baik, terima kasih Kombes Pol Aswin Siregar. Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri sudah berbagi informasi bersama kami di banyak, Mbak, Presisi Siang. Salam presisi. Terima kasih semuanya. Baik, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.